Kesultanan Mataram adalah kesultanan Islam yang berdiri pada tahun 1575 Masehi oleh Sutawijaya. Sutawijaya adalah sultan pertama Mataram yang digelari Penembahan Senopati Ing Alaga Saidin Panatagama. Setelah itu digantikan oleh putranya Mas Jolang yang memerintah pada tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Setelah itu, Mas Jolang pun digantikan oleh putranya, yaitu Mas Rangsang, yang memerintah pada tahun 1613 sampai dengan 1645 Masehi. Dia pun sering dikenal dengan sebutan Sultan Agung. Sejarah mula suatu kerajaan Mataram Islam dari sebuah bidang tanah yang bisa dikenal dengan hutan Mentao. Alas Mentao asalnya dari sisa reruntuhan kerajaan Medang Kamulan. Wilayah itu ada pada Joko Tingkir dari Pajang ke Danang Sutawijaya dan Ki Gede Pamanahan. Diberikan dari Sultan Pajang setelah pertikaian di kota Saude Demak. Waktu itu Mataram masih menjadi sebuah kota atau kabupaten yang kecil. Sejak kedatangan kira-kira pada tahun 1570 di Alas Mentao, Ki Gede Pamanahan mengolah wilayah tersebut menjadi kadipaten dan kemudian memberinya nama Kadipaten Mataram. Kadipaten Mataram berkembang secara pesat setelah di bawah kepemimpinan Ki Gede Pamanahan. Jalan-jalan penuh dengan pepohonan. Alam turut membantu dengan hasil panen yang sangat berlimpah. Pedagang berkembang pesat, bahkan air sumur terlihat jernih. Kehidupan makmur, sedang padang murah, dan banyak orang bermukim di sana. Kota Gede dijadikan nama ibu kota yang harapannya kadipaten tersebut akan mengalami perkembangan yang menjadi kota besar. Raja-rajanya yang pertama ada Penembahan Senopati atau Sutawijaya, yang kedua ada Raden Mas Jolang, yang ketiga ada Adipati Martoputro, yang keempat ada Sultan Agung Hayangkrakus Uma, yang kelima ada Amangkurat I, yang keenam ada Amangkurat II, dan yang terakhir ada Amangkurat III. Wilayah ini sebelumnya menjadi kerajaan berupa hutan yang penuh dengan tumbuhan tropis. Wilayah ini hingga akhir abad ke-16 masih menjadi bawahan Pajang. Daerah ini diberikan oleh Sultan Pajang pada Ki Ageng Pamanahan dan putranya yakni Senopati atas jasa mereka yang ikut andil dalam menjatuhkan Adipati Jipang Panolan. Arya Penangsang Ki Ageng Pamanahan yang sering disebut Kiai Gede Mataram ialah perintis kerajaan Mataram Islam. Beliau mampu membuat daerah ini menjadi sangat maju dalam waktu yang singkat. Beliau ini tidak sempat merasakan hasil usahanya karena wafat pada tahun 1575. Namun, anaknya yakni Sutawijaya yang disebut dengan Senopati giat untuk melanjutkan usahanya. Jika ditinjau dari letak geografisnya, kerajaan Mataram Islam ada di pedalaman serta mempunyai tanah yang subur. Hal ini membuatnya menjadi daerah agraris atau pertanian yang cukup berkembang, bahkan menjadi daerah pengekspor beras paling besar waktu itu. Selain itu, rakyat kerajaan Mataram Islam pun banyak menjalankan kegiatan perdagangan hasil laut. Hal tersebut bisa diketahui dari didapatnya kekuasaan atas beberapa daerah pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa. Perpaduan dua unsur ekonomi yakni maritim dan agraris dapat membuat kerajaan Mataram Islam kuat dalam percaturan politik di Nusantara. Puncak kejayaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Sultan Agung 1613 sampai 1645 terlihat penyatuan kerajaan Islam di pesisir Jawa, tidak hanya penambahan kekuatan politik namun juga kekuatan ekonomi, sehingga ekonomi Mataram bukan hanya bergantung pada ekonomi agraris namun juga dikarenakan perdagangan dan pelayaran. Pada masa kebesaran kerajaan Mataram Islam, kebudayaan pun mengalami perkembangan, yakni seni sastra,
seni tari, seni pahat, ataupun lainnya. Selain itu juga tercetus kebudayaan kejawen sebagai akulturasi antara kebudayaan asli Buddha, Hindu dengan Islam. Upacara grebek yang berasal dari pemujaan roh nenek moyang berbentuk kenduri gunungan yang menjadi tradisi sejak zaman Majapahit. Sejak zaman Majapahit dilaksanakan ketika perayaan Hari Besar Islam. Dengan demikian timbul grebek Maulud pada bulan Rabiul Awal dan grebek Syawal pada Hari Raya Idul Fitri dengan kondisi yang aman, tentram, dan damai. Maka kesusastraan Jawa juga berkembang. Sultan Agung sendiri membuat kitab sastra gending yang berbentuk kitab filsafat, sama halnya dengan munculnya kitab Niti Sastra, Niti Struti, dan Absarta yang membuat ajaran tabiat baik yang berasal pada kitab Ramayana.